Pemirsa, Polres Padang Pariaman berhasil mengembangkan kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan yang viral beberapa pekan lalu, di mana penyidik Polres menetapkan satu orang tersangka baru, tersangka berinisial MJ alias DN, ikut terlibat dalam membantu tersangka selama pelarian. Pihak Polres Padang Pariaman berhasil mengungkap fakta baru terkait kasus pembunuhan NKS gadis penjual gorengan yang viral beberapa pekan yang lalu. Polisi telah berhasil melakukan pengembangan dan menetapkan tersangka baru yang berinisial MJ alias DN. Tersangka baru ini merupakan orang yang membantu tersangka dalam pelarian selama 11 hari. Atas keterlibatannya, tersangka dikenakan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP dengan hukuman 9 bulan penjara. Indra Septiarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan keliling di Padang Pariaman, terkuak memiliki sejumlah catatan kriminal. Sebelum melancarkan aksi kejinya terhadap Nia, Indra pernah terjerat tindak pidana pencabulan dan narkoba. Lalu seperti apa potret keji Indra Septiarman? Selengkapnya dalam Benang Merah Indra Septiarman, pelaku kriminal kambuhan. Penjara anak. Indra dihukum kurungan selama 4 tahun 4 bulan. Selain kasus tersebut, pelaku juga pernah melakukan tindak pidana serupa, namun pihak keluarga korban enggan melapor. Bukannya kapok, Indra kembali berulah. Tahun 2017, Indra mengadu nasib sebagai kurir narkoba. Namun, sepak terjang Indra segera tercium petugas. Singkat cerita, Indra kembali dijebloskan ke penjara dengan hukuman 6 tahun 6 bulan kurungan. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa 2 kejadian atau 2 tindak pidana yang dilakukan tersangka itu yang tahun 2014 itu pencabulan, itu diputus selama 4 tahun. Kemudian di tahun 2017 kasus narkotika itu diputus 6 tahun penjara. Cerita lama ini seakan tersambung dengan temuan petugas berupa tas yang dipercaya milik Indra saat mereka memburunya. Tas yang kala itu teronggok di tengah hutan, salah satu isinya berupa narkoba jenis sabu berikut alat hisapnya. Saat tas itu ditemukan di penangkapan yang kedua kemudian lolos, ada tas yang kemudian sendal yang tertinggal di situ. Itu ada bom untuk orang yang biasa mengkonsumsi narkoba. Penyidik tidak meninggalkan waktu yang sangat
bilang golden time itu, kemudian langsung ngecek touring terhadap tersangka dan kemudian memang hasilnya negatif. Tetapi dengan indikasi dia membawa alat untuk, yaitu berupa bom untuk konsumsi narkoba, itu berarti ada indikasi dia memang pelaku minimal konsumen atau pemakai. Menengok rekam jejak Indra yang akrab dengan kriminal, sampai-sampai jika ada berita kehilangan di lingkungannya, telunjuk tangan warga seakan ringan mengarah kepadanya. Di balik itu, apa yang membentuk watak Indra diyakini lebih kental berasal dari lingkungan pergaulannya. Sejak kecil, suratan takdir seolah menempatkan Indra kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Ibunya diketahui sudah lama meninggal dunia. Ya, orang tuanya tuh udah meninggal dari dia masih belum sekolah dulu. Ibunya udah meninggal. Terus bapaknya kan bawa mobil, jadi otomatis anak ini tidak terjaga gitu kan. Jadi dia kehidupannya itu banyak lebih di luar di masyarakat gitu, enggak terangkul sama keluarga ibunya. Kalau Indra kok memang dari kecilnya lah ditinggal orang tua ya? Iya, dari kecil ditinggal orang tuanya. Sifatnya gimana? Sifatnya anaknya pendiam, nggak banyak cerita. Cumanya penurui, kecewa dituriannya. Kok apa nak suruh aja lakukannya capeknya. Memang sejak ditinggal orang tua tuh memang pergaulannya sama kawan-kawan lah ya? Iya, itu tidak ada yang ngontrol. Kedekatan Indra dengan dunia kriminal seolah tercermin dalam rangkaian tindakan keji yang ia arahkan ke Nia Kurniasari. Hasil pemeriksaan mengungkapkan Indra Septiarman telah menyusun rencana untuk melakukan ruda paksa terhadap Nia. Salah satunya dengan menyiapkan tali rafia merah. Semula Indra sempat membeli gorengan korban bersama 3 orang temannya. Korban menjual gorengan itu dari rumah ke rumah. Saat membeli gorengan itulah muncul niat jahat tersangka untuk memperkosa korban. Usai menyantap gorengan dan kemudian berpisah dengan 3 rekannya itu, Indra segera melancarkan aksinya dengan mengikuti dan mengadang korban di salah satu tempat. Indra kemudian menyekap dan menutup mulut korban, membawanya ke atas bukit, lalu memperkosanya. Bukit itu berjarak 2 km dari lokasi korban sebelumnya dilaporkan hilang. Sementara korban diduga kehabisan napas saat mulutnya ditutup. Selesai melancarkan aksi bejatnya, Indra kemudian membawa korban yang sudah tak berdaya itu ke sebuah lokasi yang berjarak 300 meter dari lokasi pemerkosaan itu terjadi. Di sana, pelaku mengubur korban sedalam 1 meter. Ang buka kata kau pasu wa, buka kata itu, datunya, datu papangan, kata itu, buku banyak, bukunya buku kepala kau, kalau diseret kata itu loh, lah, ini kan hantam. Bukan diseret atau mau berkosanya letakkan baunya wa, hantakan, ya kan? Masuk isi baunya tuh, orang memang. Waktu mau masuk barangnya, hantakan baunya. Polisi kini tengah mendalami apakah pelaku seorang diri atau ada yang lain. Pasalnya, di lokasi penangkapan, polisi memperoleh beberapa petunjuk yang sedang didalami, termasuk bukti-bukti tambahan seperti rokok dan beberapa barang lainnya. Diduga, Indra mendapat pasokan logistik dari pihak lain selama dalam persembunyiannya.